Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi di Booster. Nah, aplikasi di Booster ini ada aplikasi khusus yang digunakan di dalam melakukan scan directory pada sebuah website. Aplikasi ini berbasis Java yang multi-thread dan dirancang untuk brute force directory dan nama file yang berada di web atau aplikasi server. Booster ini juga mendukung berbasis wordlist atau daftar kata per kata. Booster juga menyatakan sekumpulan kata-kata yang digunakan untuk melakukan scan directory atau file. Kata-kata tersebut dibuat berdasarkan yang biasa digunakan oleh developer pada situs internet. Urutan kata tersebut berdasarkan frekuensi yang ditemukan, dan kata yang paling sering ditemukan biasanya berada pada di urutan awal. Nah, untuk fitur-fitur yang terdapat pada Booster, yang pertama dia adalah multi-thread, dapat melakukan hingga 6.000 request per detik. Jadi bayangin ya, kalau kita misalnya mau scan directory pada sebuah website A, terus mau coba scan directory pada website B, C, D, dan lain sebagainya, ini bisa semuanya. Selanjutnya ada HTTP support, yang selanjutnya juga support file busting, dan juga selanjutnya dapat melakukan scan hingga directory yang lebih dalam. Juga bisa mengcustom header dari HTTP, mendukung mendukung juga proxy, menganalisa konten saat request yang gagal mencapai 200 header respon, file ekstensi yang dapat dikustomisasi, modifikasi performansi ketika program sedang berjalan, NTLM authentication support, dan berbasis GUI atau command line. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian atau parameter terdapat pada sebuah booster. Yang pertama ada crawling. Crawling ini cara dipakai untuk search engine untuk mendapatkan isi sebuah website. Cara ini cara sopan karena hanya mencari apa yang memang disediakan oleh pemilik webnya. Search engine crawling akan mengikuti direktori apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diambil dalam sebuah file yang bernama robots.txt. Jadi bila ada direktori sensitif yang bisa di-search, maka itu terjadi karena di suatu situs ada pointer ke objek itu berupa link. Bila di seluruh jagat internet ini tidak ada satupun link ke direktori itu, maka tidak mungkin direktori itu muncul di Google. Nah, untuk crawling ini kita bisa memanfaatkan Google hacking untuk mencari direktori sensitif yang sengaja atau tidak disengaja terindeks oleh Google. Kita juga bisa membuat script atau memakai program semacam widget untuk melakukan crawling website, yang artinya tidak memanfaatkan Google Index. Menjadikan crawler sendiri terkadang diperlukan bila kita melakukan crawling directory yang search engine-nya dilarang untuk masuk, atau dalam arti di blacklist di robot.txt. Guessing. Bila dengan cara sopan tidak mendapatkan directory sensitif, maka terpaksa dengan cara kasar, yaitu mendapatkan directory sensitif ini sama dengan menebak password. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pure brute force attack. Cara ini adalah cara yang paling kasar. Kita mencoba semua kemungkinan kata yang muncul dari huruf, angka, dan karakternya sebagai nama directory atau nama file. Contohnya adalah bisa request AA, lalu AB, AC, lalu AD. Begitu seterusnya sampai semua kemungkinan yang ada di semua dicoba. Cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi kurang efektif. Tapi kelebihannya adalah tidak ada directory yang lolos, karena semua kemungkinan akan dicoba. Selanjutnya ada dictionary attack atau kamus penyerangan. Cara ini cara yang lebih sopan dibandingkan pure brute force. Kita bisa menggunakan kamus, yaitu kumpulan nama yang akan kita pakai untuk request ke web server. Efektivitas cara ini tergantung dari bagaimana kualitas kamus ini dipakai. Semakin baik kualitas kamus, semakin besar kemungkinan untuk berhasil mendapatkan directory yang sensitif. Kamus yang baik adalah kamus berisi kata yang memang benar-benar pernah dipakai untuk nama directory. Jadi bukan nama-nama fiktif. Nah, sekarang kita akan coba buka aplikasi di Booster ya.
Seperti ini aplikasi dari Booster ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini berbasis GUI atau Graphical User Interface. Nah, sekarang bakal kita coba dengan mencoba meng-attack atau brute force sebuah situs. Untuk setiap uh, link atau link website harus menggunakan HTTP ya teman-teman, karena tanpa HTTP aplikasi ini nggak akan berjalan semestinya. Nah, untuk work method, untuk saya nih mungkin saya coba pakai use antara ini tuh. Coba mungkin aku pilih auto switch, number of threads ke 10 thread gak usah diubah. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada list based brute force dan pure brute force. Yang ini seperti saya jelaskan, ini bisa memakan waktu yang agak lama, bisa lebih dari 1 jam 2 jam, makanya kita pakai yang di sini biar waktunya cukup. Nah, di sini kan ada total list file with list of disk and files. Nah, caranya kita klik browse, lalu ubah balik ke sini, pilih user, share. Nah, cari aplikasi namanya Deal Booster. Nah, yang ini ya teman-teman. Ada word list. Nah, kalian bisa pilih nih, mau yang mana. Untuk saya mungkin kemungkinan pakai yang Apache User Enum. Jadi kalian gak usah ikutin saya aja. Kalian coba sebisa mungkin kalian pilih yang mana gitu. Nah, klik select list. Nah, ini standar ya teman-teman, standar bawaan dari Deal Booster. Sekarang kita coba start. Nah, kalau teman-teman lihat tadi dari file list, kalau kalian coba pakai file list lain file yang Apache, mungkin prosesnya bisa lebih lama ya. Nah, ini prosesnya udah selesai. Nah, kita tinggal klik report. Kalian mau simpan. Jadi ini dia bakal mensimpan hasil laporannya, dan kalian tinggal pilih mau ditempatkan di mana. Kalau saya akan menempatkannya di desktop. Generate report. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau bisa dilihat teman-teman, ini dia sempurna ya. Dia entah sempurna apa saya salah pilih.
Intinya sih seperti itu ya. Kita coba pakai yang lain selain Apache. Kita coba pakai directory. Kita start. Oke, kita buka saja. Kita stop dan kita lihat. Dan ini kalau kita menggunakan directory ya, file directory. Wow, banyak sekali kode ini ya yang error. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain